Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Arsyad, NPM 20020038. Baiklah, saya akan membacakan materi budaya alam Minangkabau, yaitu bahasa dan komunikasi masyarakat Minangkabau. Minangkabau atau disingkat Minang merujuk pada etnisitas, kultural, dan geografis yang ditandai dengan penggunaan bahasa, adat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, dan identitas agama Islam. Secara geografis, Minangkabau meliputi daratan Sumatera Barat, separuh daratan Riau, bagian utara Bengkulu, bagian barat Jambi, pantai barat Sumatera Utara, barat daya Aceh, dan Negeri Sembilan di Malaysia. Pada pembahasan bahasa dan komunikasi masyarakat Minangkabau ini, yang akan dibahas adalah hal-hal yang berkaitan dengan sistem oral atau pemakaian bahasa lisan masyarakat Minangkabau. Bahasa lisan sebagai sistem oral masyarakat Minangkabau. Dalam bahasa Minang terdapat 4 ragam bahasa lisan yang mempengaruhi dan sangat bergantung pada situasi dan kondisi pada saat bahasa tersebut akan dipergunakan. Wujud bahasa lisan di Minangkabau dapat dilihat dalam bahasa adat, bahasa surau, bahasa Parewa, dan bahasa biasa. Bahasa adat biasanya banyak dipergunakan dalam kegiatan-kegiatan adat. Dalam ragam ini mengandung petatah, petitih, tuntun adat, mamangan, dan bentuk-bentuk bahasa kias lainnya. Ragam bahasa ini tertuang dalam pidato adat, persembahan para penghulu, nenek mama, serta tokoh-tokoh adat lainnya. Bahasa surau merupakan suatu bentuk bahasa yang banyak dipergunakan oleh para ulama. Ragam ini ditemui dalam setiap aktivitas keagamaan di surau. Perbedaannya dengan ragam bahasa adat, ragam bahasa surau ini banyak mengandung ajaran-ajaran agama dan juga banyak dipengaruhi unsur-unsur serapan dalam bahasa Arab. Bahasa Parewa dipergunakan oleh kaum muda dalam berkomunikasi antar sesama. Ragam bahasa ini memiliki ciri-ciri antara lain, bahasanya sedikit kotor, kasar, dan tak jarang juga muncul bahasa-bahasa sindiran. Keempat, yakni bahasa biasa, atau juga bisa disebut sebagai bahasa Minang umum sehari-hari. Dialek dan wilayah persebaran bahasa. Variasi bahasa menurut pemakaian disebut alek. Kata pemakai dalam batasan ini mengisyaratkan pada siapa pemakai bahasa yang bersangkutan dan dari mana asalnya atau daerahnya. Dialek dapat juga dilihat dari segi diakronis dan sinkronis. Secara historis, daerah sebar tutur bahasa Minangkabau meliputi bekas wilayah kekuasaan Kerajaan Pagaruyung yang berpusat di Batu Sangkar, Sumatera Barat. Kemudian berkembang sesuai dengan daerah rantau Luhak Nantigo, yakni tanah datar, Agam, dan 50 koto. Perkembangan tersebut tersebar karena kebiasaan masyarakat Minangkabau yang suka merantau. Merantau menekankan pada aspek mobilitas geografis juga membukakan jalan pada timbulnya konsep merantau sebagai mobilitas ekonomi dan sosial, baik secara horizontal maupun vertikal. Bahasa tulisan di Minangkabau. Keberaksaran bahasa Minangkabau menurut sejarahnya Kuto Padang pada abad ke-19 merupakan kota kosmopolitan. Perang Patri yang dimulai pada 1803 dan berlangsung selama 16 tahun mendatangkan banyak orang Eropa sebagai tentara bayaran. Beberapa dari mereka kemudian menetap di Padang, terutama karena alasan perdagangan karena diundang oleh perang. Sebagian besar orang Eropa yang datang adalah laki-laki. Mereka yang menetap akhirnya memperistrikan perempuan setempat dan memiliki kultur Indo-Eropa yang berbeda-beda dari kultur Eropa totok maupun lokal. Kaum Indo inilah yang pertama kali menguasai media cetak di Minangkabau. Surat kabar paling tua Sumatera Koudran terbit pada 1859 dimiliki LNHA Katalin yang merangkap sebagai redaktur. Surat kabar milik kaum Indo umumnya berbahasa Belanda dan berisi berita perdagangan dan iklan. Arnold Snake adalah salah satu pengecualian. Ia menulis dalam bahasa Melayu dan banyak menaruh minat terhadap kebudayaan Melayu. Ia menerjemahkan sejumlah kabah, salah satu bentuk sastra Melayu, syair-syair multatuli, sejarah berdirinya pohon,
lengkap dari masa VOC sampai pemerintah Inggris di kota Padang. Namun, masyarakat Minangkabau telah mengenal aksara jauh sebelum itu. Tradisi baca tulis Al-Quran yang dibawa Islam dan berkembang di surau memunculkan hibrida aksara Arab yang dipakai sebagai transliterasi bahasa Melayu. Sebelumnya pun berkembang aksara Sumatera kuno, meski masih sangat terbatas di kalangan elit kerajaan dan pendeta agama. Keberaksaraan ini pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 masih terbatas dalam kalangan tertentu dalam masyarakat Minangkabau. Hanya orang terpelajar yang bisa membacanya. Namun, hasil cetak bisa menyentuh lapisan masyarakat yang buta aksara. Orang-orang terdidik akan membaca surat kabar di lapau untuk kemudian didiskusikan bersama. Sastraan Minangkabau. Sastra Minangkabau tentu saja adalah karya sastra yang berada dalam ruang lingkup wilayah Minangkabau. Kesastraan Minangkabau terdiri dari kabah, naskah randai, cerita rakyat, dan tambo. Yang pertama, kabah. Kabah merupakan salah satu warisan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Minangkabau. Kabah berwujud prosa yang banyak mengandung falsafah hidup, pendidikan, dan pengajaran. Yang kedua, naskah randai. Naskah randai di Minangkabau berangkat dari kabah di daerah-daerah suku di Minangkabau. Naskah randai berbentuk skrip naskah antar tokoh yang berperan di dalam pertunjukan randai tersebut. Yang ketiga, cerita rakyat. Cerita rakyat di Minangkabau ada juga yang berangkat dari legenda-legenda yang bertahan di tengah-tengah masyarakat Minangkabau. Cerita rakyat yang terkenal di Minangkabau seperti Malin Kundang, Batu Batikam, Batu Menangi, Batu Angke-Angke, Kan Sungai Janih, dan lain-lainnya. Yang keempat, tambo. Tambo sebagai bentuk kesastraan pada dasarnya menceritakan asal-usul bagaimana Minangkabau ini ada. Dalam cerita yang berkembang, tambo dianggap sebagai otak ambo yang berisi hal-halnya susah diterima nalar manusia. Petatah petitih atau petatah petitih adalah suatu kalimat atau ungkapan yang mengandung pengertian yang dalam, luas, tepat, halus, dan kiasan. Dalam suatu masyarakat bertradisi lisan, pepatah petitih atau ungkapan yang mengandung ajaran pandangan hidup yang sangat penting itu berangkat dari alam di tempat mereka berada, atau dalam istilah adat alam terkambang jadi guru. Persembahan adalah salah satu jenis sastra lisan Minangkabau yang masih hidup dan bertahan sampai saat ini. Hal ini dikarenakan orang Minangkabau yang masih menggunakan dalam setiap upacara adat seperti dalam perkawinan, kematian, makan, minum, dan lain sebagainya. Pituah. Pituah bermakna sebagai sebuah nasihat yang berguna untuk ajaran atau pelajaran baik, anjuran, petunjuk, peringatan, dan teguran di Minangkabau. Pituah merupakan upaya seseorang atau lembaga untuk memberikan nasihat tentang sifat dan cara penurunan suatu dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Contoh adalah pituah ayah kepada anak, mama kepada keponakan, dan lain sebagainya. Dalam pituah tersebut terdapat katonan ampe. Konsep katonan ampe adalah salah satu bentuk tatanan kehidupan bermasyarakat di Minangkabau. Katonan ampe menurut Aslinda dalam Revita merupakan aturan tuturan dalam bahasa Minangkabau yang penggunaannya tergantung kepada hubungan sosial yang terjadi antara penutur dengan mitra tutur dalam kehidupan sehari-hari. Penjelasan tentang katonan ampe. Yang pertama, kato menurun. Kato menurun adalah kata yang disampaikan oleh orang yang berusia lebih tua kepada orang yang berusia lebih muda, seperti dari orang tua kepada anak. Yang kedua, kato melereng. Kato melereng digunakan untuk orang yang disegani seperti mama rumah kepada sumando. Yang ketiga, kato mendata. Kato mendata digunakan untuk teman sebaya. Dalam proses penyampaian, kato mendata bisa lebih bebas karena penutur dan mitra tutur berada dalam tingkat usia yang sama. Yang keempat, kato mendaki. Kato mendaki adalah kata yang disampaikan oleh orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan tentang bahasa dan komunikasi masyarakat Minangkabau.
Kalau ada salah kata maupun penyampaian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.